Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladzi qala fi hadithihi syarif la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Muslimin muslimat muqimis salah, al-akifin wal akifat, jamaah salat subuh Masjid Jami' yang mulia. Puji kita selalu pada Allah Azza wa Jalla, di mana Allah As-Samad, tempat kita bergantung, berharap, meminta segalanya. Semua kita yang lemah mengharapkan kekuatan yang dicurahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua kita alim yang maha berilmu. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menyampaikan salatu wassalama atas tuntunan dari beliau, apa yang sudah beliau sampaikan, baik dengan qauliyah, pesan-pesan melalui verbal, hadis-hadis qauliyah, ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Nabi, maupun tuntunan yang beliau sampaikan melalui aktivitas, hadis-hadis fi'liyah, rangkaian-rangkaian aktivitas perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, dipotret, difoto, diduplikasi oleh para sahabat, diteruskan kepada kita melalui rentetan-rentetan sanad terus menerus sampai selama-lamanya. Hamba Allah jamaah yang mulia, sangat sering kita mendengarkan, terutama di dalam suasana Maulidar Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan istilah atau salah satu kalimat yang sangat mulia di dalam bahasa agama kita, al-akhlaq. Akhlak dengan bahasa lain itu adalah keseluruhan daripada potret Nabi. Itulah maknanya akhlak. Bahasa Al-Quran menggunakan uswatun hasanatun. Dan ini dalam tata bahasa Arab itu menggunakan pola nakirah. Nakirah artinya tidak dibatasi. Uswatun yang artinya contoh teladan, yang dalam tafsir diterjemahkan qudwatun, ikutan, panutan, acuan, patron, blueprint, tempat kita mencerminkan diri dan tempat kita menyandarkan diri terhadap apa yang mesti kita lakukan dalam keseharian kita. Sehingga akhlak itu bermakna sangat luas. Dan akhlak tidak pernah dimiliki umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman. Karena di dalam bahasa kita, walaupun mengandung makna sinonim, makna muradif, satu kata itu kadang-kadang memiliki makna yang berbeda-beda, atau kata-kata yang berbeda memiliki makna yang sama tapi tidak persis sama. Kita mendengarkan istilah moral, itu tidak sama dengan akhlak. Karena moral satu bangsa berbeda dengan moral bangsa lainnya. Tidak sama moral kita orang Aceh dengan orang di luar Aceh. Tidak sama moral kita orang Indonesia dengan orang di luar Indonesia. Karena moral itu berbeda tempat, berbeda keadaan. Walaupun maknanya semuanya positif.
kita harus punya moral. Lagi orang hana moral, lagi orang hana ikut pepet. Tapi itu berbeda-beda. Moral satu bangsa dengan bangsa yang lain tidak bisa disamakan. Yang kita nilai itu positif, baik menurut kita, belum tentu dinilai itu baik menurut orang lain. Ada kita mendengar etika, etik. Ini juga lain, berbeda dengan moral. Dan itu lebih kecil lingkupnya. Etika dalam keluarga kita tidak sama dengan etika dalam keluarga orang lain. Etika kita orang di Aceh, bahagian di sini, tentu tidak menyebutkan kah kepada orang yang dituakan. Kah hok aja, itu artinya perkataan yang tidak pada tempatnya. Tapi orang lain belum tentu menilai itu negatif. Kenapa memang dipanggil kah untuk orang yang lebih tua? Kami di sana, di daerah sana sering panggil mak hok aja. Gak ada bagi kami itu adalah yang sifatnya itu kurang sopan. Berarti etika pun berbeda-beda. Menurut semua itu baik. Nah, karena tidak bisa dipersatukan. Moral tidak bisa diseragamkan. Etika tidak bisa diseragamkan. Apalagi etika itu di dalam keluarga. Tidak bisa diseragamkan. Tidak sama itu. Kadang-kadang menurut kita setelah makan itu beretika. Kalau kita juga menyediakan ijalab jaro, tisu ya, atau serbet supaya beretika. Setelah makan kita ambil serbet lalu kita sapu tangan kita sampai bersih. Kita sapu mulut kita supaya tidak bau dengan kain tisu atau serbet atau kain yang sering kita lihat. Yang beretika. Ada juga kadang di rumah-rumah. Bagi kita sudah menjijikkan. Tapi bagi dia biasa-biasa saja. Liuh baju ubu, lap jaro, baik je pintu juga. Biasa bagi dia. Lap jaro, baik token juga. Biasa. Kita kadang mulai tidak beretika. Setelah makan, masa tangannya disapukan ke kaus kaki. Atau baik je gorden juga lap hinan. Maka je hija gorden bengkut. Karena itu yang dietika di dalam keluarganya. Ada etika juga, kadang-kadang antara mertua dengan menantu. Ada yang sebagian menganggap tidak etis lah. Mertua bawa sepeda motor. Ya tuan gemeh Honda, dah duduk dan nyoy likut. Mungkin yang lebih etis, menantu bawa sepeda motor, mertua dibonceng di belakang. Itu pun tidak bisa diseragamkan. Ya hidup seragam ya. Yang bisa kita seragamkan adalah dengan akhlak. Sebab akhlak itu dimiliki utuh oleh Nabi. Maka Nabi juga sebagai simbol akhlak. Ketika ditanya, ma khuluquhur rasul? Apa akhlak Nabi, akhlak Rasul? Istri beliau Aisyah menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Al-Quran bisa diseragamkan karena memang Al-Quran hanya satu. Tidak bisa Al-Quran itu variasi. Oh nyo hana sama Quran kamu Indonesia, hana sama dengan Quran orang Arab, sama. Yang tidak sama model percetakannya, yang tidak sama penggunaan jenis kertasnya, yang tidak sama ukuran mushafnya, yang tidak sama mungkin model hurufnya, yang tidak sama mungkin barisnya, cara memberi barisnya. Tapi Qur'annya sama. Karena Al-Quran samalah, maka akhlak bisa disamakan. Dimanapun berada, negara apapun kita diami, yang namanya akhlak menyatu pada Al-Quran, dan itulah akhlak Nabi. Kalau bukan dengan Al-Quran tidak bisa kita satukan. Kata kita orang Indonesia, orang Timur, hai orang-orang Barat, kalau kamu bertemu dengan lain jenis, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, jangan peluk-pelukan ya, itu enggak ada moral. Kita bilang untuk orang Barat. Kata orang Barat, hai orang Timur Indonesia, kalau kamu bertemu laki dan perempuan,
Berpeluk-pelukanlah, tandanya kasih sayang dan keakraban. Hak itu seragam. Menyo bagi kita nyonya ula-ula. Bagi mereka itu satu kesantunan. Maka lihatlah. Apakah itu bagi pejabat-pejabat negara? Sudah biasa itu. Pejabat negara laki-laki, pejabat negara perempuan. Mereka bertemu berpelukan. Sama seperti dengan laki-laki. Itu moral. Tidak bisa kita seragamkan. Bagi mereka bagus itu, baik. Bagi kita melawan dengan aturan agama. Karena non-muhrim, tidak bisa. Mereka juga melihat kita. Orang Indonesia. Masa begitu meremehkan orang lain? Ketemu tidak dipeluk. Tidak ada sedikit pun rasa persahabatan. Itu nilai mereka. Jadi jangan berharap kita menyatu dengan moral. Jangan berharap menyatu dengan etika. Dan jangan berharap menyatu dengan kesantunan. Tidak bisa itu. Menurut kita itu santun. Menurut orang lain itu tidak santun. Sama dengan sebaliknya. Tapi kalau sudah bicara akhlak, maka menurut semua pun itu seragam dan sama. Karena yang menyatukan, menyamakan, yang mengikat dan merekat adalah Al-Quran. Maka potret akhlak Nabi adalah Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quran itu pasti dapat menyamakan semua orang. Budaya yang berbeda-beda. Diferensiasi sosial. Perbedaan manusia yang berbeda-beda dengan budayanya disatukan oleh agama. Perbedaan bahasa manusia yang berbeda-beda. Orang Aceh bahasa Aceh, orang Arab bahasa Arab, tapi disatukan oleh Al-Quran. Sama semua baca Fatihah. Dadu ilan canggaram, kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Waktu baca le orang Arab nyansit baca. Jadi disatukan oleh Al-Quran. Kalau bukan dengan Al-Quran, kita pasti tidak bisa menyatu. Kami orang Indonesia pasti senang pakai bacaan bahasa kita Indonesia. Orang juga sama. Oh kamu ikut urang dah karena yang kawan bahasa kamu. Kamu ikut bahasa dah karena kawan bahasa kamu. Semua akan mempertahankan ego sektoral dan ego kedaerahan. Tapi Al-Quran menghapus semua perbedaan. Berbeda bahasa, sama membaca Al-Quran. Berbeda budaya, sama cara ibadah salatnya. Inilah akhlak Nabi yang bisa menyatukan. Maka bicara akhlak, itu bicara lebih luas. Ada makna akhlak dalam makna sempit. Nasid, pelajaran kita nalhe. Fun tauhid, kedua fiqah, kelhe akhlak. Itu akhlak dalam tinjauan sikap manusia. Tapi akhlak secara luas adalah Al-Quran. Kalau sudah bicara akhlak, sudah bicara tauhid di dalamnya. Kalau bicara akhlak, sudah bicara syariat di dalamnya. Kalau sudah bicara akhlak, sudah bicara tentang semua hubungan kita. Baik dengan Allah, manusia dan lingkungan environmental yang dimana kita hidup menyesuaikan diri. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, itu sudah semuanya di dalam kategori akhlak secara syumuliyah, universal dan komprehensif secara menyeluruh, jadi dibungkus oleh akhlak. Secara keseharian, akhlak itu harus dilakukan menjadi darah daging. Menjadi satu kebutuhan, menjadi satu kebiasaan. Maka Imam Al-Ghazali, nanti dibuka kitab Ihya Ulumuddin, jilid yang ketiga, di sana oleh Al-Ghazali menuliskan tentang penerapan akhlak. Ketika ditanya ma huwal khuluq, apa itu akhlak? Karena akhlak itu bersinggungan kalimat dengan makhluk, khalaqa, diciptakan. Allah menciptakan kita, ya. Allah khalik, kita makhluk. Kata-kata akhlak dari kalimat itu dasarnya. Kena pegah katanya makhluknya benar akhlak mendum, maka memiliki dari akar kata yang sama. Ma huwal khuluq. Apa itu akhlak?
Sering dia dah kena pelajaran akhlak ikah pihana akhlak ini akhlak adalah al-khuluqu ibaratun an hayatin tasduru anhal infial bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin. Itu ta'rif definisi yang disampaikan oleh Imam Syekhul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya, yaitu kitab Ihya yang sangat terkenal, ditemukan pada jilid yang ketiga. Al-khuluqu ibaratun an hayatin tasduru anhal infial. Akhlak adalah sebuah ungkapan yang dirasakan oleh manusia yang tertanam di dalam jiwa. Jika dia orangnya sudah berakhlak, dipaksa pun berbuat jahat, dia tidak mau berbuat jahat. Kacarut kayaknya kacok peng 40 ribu. Keputik carut gak menampu tapu. Dipaksa pun dia tidak mau. Karena itu menentang dengan apa yang ada di dalam tasduru anhal infial, di dalam jiwanya, yang tentu saja dalam jiwa memancarkan apa yang ada di dalam jiwa itu. Benar kata A'agim yang sering mencontohkan bahwa apa yang ada di dalam hati kita, kalau kita tuangkan, ya seperti itu. Yang beliau contohkan dengan teko atau ciri atau termos. Kalau di dalam ceret itu adalah air teh, pasti teh taling, mungkin itu biak kopi. Teh lang cirinya adalah sirup, mungkin teh taling itu biak iu. Maka apa yang ada dalam hati kita ketika kita berbuat, berekspresi, ketika kita melakukan satu aksi, itu adalah perintah di dalam. Perintah dalam hati kita. Maka akhlak menurut Al-Ghazali adalah apa yang ada di dalam hati ketika baik diungkapkan yang baik. Teh taling teh, itu biak teh, berartinya memang teh dalam cirinya. Teh taling kopi, itu biak kopi, berarti memang kopi dalam cirinya. Maka tasduru anhal infial, terpancar di dalam perbuatan. Dan terpancarnya itu bukan direkayasa, bukan dibuat-buat. Tak sembayangnya kan karena dalam rangka kata menjadwal untuk perkahwinan itu kan rekayasa. Pemuda-pemuda datang ke masjid bukan dalam rangka dia ingin menikah, karena itu rekayasa. Tapi memang sebuah kebutuhan dan panggilan yang ada di dalam hati, di dalam jiwa. Di dalam komitmen, di dalam keimanan kita. Terpanggil jiwa. Ketika orang terpanggil jiwa kita adalah melakukan salat subuh. Berangkat je saja. Hana mecih SMS, hana mecih GPS. Dimanapun sama. Yang penting kita salat subuh. Nah, oleh karena demikian maka, potret manusia yang di luar ini tidak lain adalah pancaran yang ada di dalam. Maka baiknya pancaran yang dikeluarkan lantaran di dalamnya baik. Jadi saya sebutkan yang sampaikan Al-Ghazali tadi, dia akan melakukan sesuatu tasduru anhal infial, menjelma menjadi satu perbuatan bisuhulatin wa yusrin, dengan sangat mudah dan gampang. Orang-orang mengucapkan salam tidak usah dipaksa orang, tidak usah dibayar orang. Tenatro hurung, tenatro hurung, atau bertemu indal liqa. Menyertanya memang komitmen bahwa salam itu adalah password pertemuan umat Islam. Setiap pertemuan itu diawali dengan password. Passwordnya adalah Assalamualaikum. Nyan hana letek bengek. Hai pak na urang nak kabut talium. Wadah bet talium datu riu reung dan hana lagi nyan urang akhlak. Orang berakhlak tetap dia akan mengucapkan salam di awalnya. Yang penting dia tahu itu adalah orang Islam. Demikian juga kadang-kadang orang berakhlak yang membiasakan diri dengan musafahah, dengan mumadjarah. Dia tidak perlu pikir panjang. Ketika bertemu, Assalamualaikum, puah bakiban, god keadaan pu tehat. Man sering tanya, kan pu keadaan, manteng awak inang thot, nyan yang sering tanya. Nah, dia langsung dengan mudah bermusafahah, mumadjarah. Hana pilih-pilih urung. Hai pak, keput tamu maja doanya bahasa Aceh, mau maaf 3 4 anjut. Jadi kan hanya tetruk pejabat merupah-rupah ya mumajaro. Merupah-rupah ya dang foto, hana mencih pejabat. Ngau urang biasa aja tidak mumajaro.
Ngurung biasa aja, dadang foto. Hana mucih gede. Kalau kita masih memilih dan memilah, kita belum terpatri, masih rekayasa. Yang mana rekayasa? Yang baik rekayasa adalah tidak terpengaruh lagi dengan orang. Kita salat jamaah bukan lantaran ini, bukan lantaran itu. Kita rajin bukan lantaran ini, bukan lantaran itu. Tapi lantaran memang mengharap ridha Allah dengan mudah sekali. Hana payah Pak Saligop. Memang kita ingin dapat ilmu, kita mengikuti pengajian di mana-mana, siapapun gurunya. Ada guru A, ikut guru B, ikut hana galak guru A, ikut guru B, hana galak guru B, ikut guru C. Terserah, tidak dipaksakan. Karena tidak boleh ada rekayasa di sana. Tapi kalau sudah sifatnya rekayasa, dibuat-buat, itu namanya apa istilahnya? Imitasi, bukannya ori, tidak termasuk akhlak. Bahkan cuma tahu orang yang sembahyang, kibah aku cuma kabur orang telefon. Ya tuan dong naik sini macam-macam. Rekayasa. Dan sesuatu yang rekayasa itu bukanlah akhlak walaupun baik yang dilakukan. Karena konsep akhlak adalah bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin, tanpa harus pikir panjang. Ruk jami itu rumah. Ada tamu datang ke rumah kita. Apa yang mudah kita sajikan? Yang na iya kuah, peduk iya kuah. Oh, na iya kopi, peduk iya kopi. Atau apa saja, kebiasaan itu menuntut kita untuk berbuat mudah. Kadang-kadang terlalu banyak pikir, kan akhlak sih. Roh jamai. Kadang-kadang guna buat kopi, ingat ke kakak tengah muhai, kakak hana buat. Nyan kamu pikir ya. Nah, itu contoh bukan akhlak. Lalu akhlak Nabi kenapa disebut Al-Quran? Sebagaimana jawaban Siti Aisyah, karena khuluquhul Quran. Karena hanya Al-Quranlah yang mencakup semuanya. Al-Quran itu bicara tauhid. Mana ada orang berakhlak tidak tahu tauhid. Akhlak itu bicara ibadah. Mana ada orang berakhlak itu tidak ibadah. Akhlak itu bicara dengan sikap. Mana ada orang berakhlak tidak punya sikap. Maka disebut Al-Quran karena Al-Quranlah yang syumuliyah, yang lengkap dan komprehensif. Jadi orang akhlak itu adalah mencakup semuanya. Salah besar apabila orang mengatakan, kok berat salah? Bahkan salah karena pengertian yang dia persepsikan salah. Atau diajarkan dengan cara yang salah. Nah yang kun. Hai tanya hanapu tiga hak ibadat. Yang penting begat akhlak. Nyari lu orang sambung. Kiban dah sambung kalimatnya. Mio keurinong, hana put hai tanya tutup aurat hat. Yang penting begat akhlak. Yang bisa bawa macam. Hana put tanya hayu hat. Yang penting begat akhlak. Hana put ajak sembahyang jamaah pitanya. Yang penting begat akhlak. Kiban cara aku pisah akhlak dengan ibadah? Tidak bisa. Bahkan orang kadang-kadang meremehkan satu ibadah dengan menganggap ada ibadah yang lain. Itanya hana penting tak sembahyang jamaah. Yang penting nak tahu sedekah. Tidak boleh dibuat ibadah itu dalam bentuk competitiveness, bukan persaingan ibadah. Karena ketika kita salat, kita tidak boleh mengabaikan juga zakat. Hai hana penting sembahyangnya. Yang penting tanya zakat, zakatnya peduli kepada orang lain. Untuk kena urang urang sembahyang. Hai hana penting tak boh jaketnya. Yang penting tanya ibadah Allah Taala. Itu adalah competitiveness yang tidak pada tempatnya. Sama seperti orang-orang mengatakan hana pun tutup tak aurat pitanya urinang. Yang penting tak pegah haba mentang begot. Yang penting akhlak mentang begot. Gue fikir kanyan akhlak adalah salah satu bahagian kecil dalam kehidupan. Padahal akhlak itu di mana-mana. Maka Nabi menyebutkan bahwa akhlak itu adalah Al-Quran karena di sanalah potret menjadikan kehidupan manusia. Allah jamaah yang mulia, 2 menit lagi. Kalimat uswatun hasanah yang tadi kita baca dalam Al-Quran, dalam format nakirah itu artinya tak terbatas dan luas. Ini menunjukkan bahwa bicara uswatun hasanah, bicara akhlak bukan hanya di masjid. Bicara uswatun hasanah
bicara akhlak bukan hanya berkaitan dengan hablum minallah, tapi juga bicara akhlak adalah bicara dengan semua hal dalam berbagai kapasitas, dalam berbagai tempat. Salah satu akhlak Nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menganggap dan menganjurkan kepada kita adalah untuk tidak mengganggu siapapun di antara kita. Dan hadis yang nyata-nyata beliau sampaikan sampai beliau ulang 3 kali. La yu'minu, la yu'minu, la yu'minu. Tidaklah beriman, tidaklah beriman, tidaklah beriman. Dalam penjelasan syarah hadis dikatakan tidak sempurna. Tak kena beriman, namun-namunan. Bahasa cih cilet-cilet. Yang utuh hanya. Maka tidaklah beriman seseorang secara utuh. Lalu ditanya oleh sahabat, liman ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Yang engkau kategorikan tidak beriman secara utuh itu siapa ya Rasulullah? Dijawab, alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqah, yaitu orang yang tidak bisa membuat nyaman orang lain dengan apapun kebijakan kita, dengan apapun keputusan kita, dengan apapun tindakan kita, dengan apapun sikap kita atas nama hana nyaman gop dalam makna positif. Nyan getanyo ge anggap orang yang tidak berakhlak hana nyaman gop. Man tiap tham rum en judi kahana nyaman om en judi paki nyan bak tempat draw ai tetam. Jadi makna tidak menyamankan orang lain, tidak membuat orang lain memiliki satu keadilan dari sikap kita. Tanyo kepala sekolah, hanji ilanya guru. Hanji ten pangkat guru, yang contoh. Tanyo sidra wayah, hanji ilanya anu. Tanyo sidra pemimpin, hanji ilanya rakyat. Dan sebaliknya juga, rakyat je ilanya pemimpin, hanjut. Rakyat jut ilanya negara, hanjut tidak berakhlak juga. Baik kabayu pi listrik, bahkan listrik negaranya. Itu kan negara tanya, nya listrik negara, baik kabayu listrik, nya ilanya negara. Hai baik kabayu pi PDAM, PDAM-nya kata negara, itanya ke warga negara, nya ta ilanya negara. Jadi bukan hanya dari atas, kadang-kadang bermakna menzalimi, tapi juga dari bawah ke atas. Tidak hanya top down ke bawah, tapi juga bottom up-nya ke atas. Sama atas nama tidak menyamankan, semuanya dalam ranah menganiaya, dan itu bukanlah akhlak. Sehingga Nabi kenapa menyuruh kita pada salat jamaah Jumat terutama. Sunat mandi, pekan sunat mana tajak sembahyang Jumat. Baik milanya orang lain nanti hidang samping katanya. Mana tak apoh-poh gop tanya. Hana tapoh ngan jaro, tapoh ngan bayar katanya. Sama asik milanya gop. Dan itulah contoh-contoh yang diangkat oleh Nabi. Sehingga Nabi mengatakan bahwa siapapun yang hidupnya membuat orang lain terganggu, nyan katanya hana akhlak dan tidak sempurna iman. Man buat mengganggu, kengkelu dah buat mengganggu. Daduk langkawan, tatuh gentut, kamu ganggu gop. Berarti runtuh untuk langkawan, hana sempurna iman. Menang kira-kira. Karena itu juga perbuatan yang bisa mengganggu orang lain. Apakah di jalan atau di mana-mana. Saya kira demikian, mudah-mudahan keberadaan kita tidak membuat orang lain terganggu dengan keadaan kita. Maka Nabi menganjurkan kita hidup tidak boleh mengganggu orang lain. Baik dengan cara kita, atau dengan tingkah kita, atau dengan kebijakan kita. Sehingga tidak mengganggu perasaan bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Demikian, mudah-mudahan manfaat bagi kita bersama, dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.